Yang tahu tentang pasukan ini, mereka adalah yang pertama turun ke lapangan jika ada titik api yang terdeteksi. Meski berstatus pekerja kontrak, merekalah yang menjadi yang terdepan dalam pemadaman. Yang bikin saya betah di sini, ya karena saya menemukan keluarga baru sih. Namanya Bramantio Ariwibowo. Bowo biasa ia dipanggil. Keputusannya merantau 5 tahun lalu dari Majalengka, Jawa Barat ke Jambi, membawanya pada sebuah pekerjaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Madam di lahan masyarakat, kebetulan api itu udah hampir mau nyambar ke mobil tangki. Jadi keadaan panik, badan capek, nggak bisa berpikir mungkin. Pas ngisi minyak, pas ngisi bensin, itu tuh kececer. Jadi pas mau ngengkol tuh, api itu nyembur ke muka. Jenggot sama kumis sama bulu mata udah habis. Pria kelahiran Desember 1990 ini menjadi pekerja kontrak di Manggala Agni, pasukan pemadam kebakaran di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Saat musim hujan, Bowo bertugas memberikan penyuluhan pada warga soal bahaya api. Namun saat kemarau tiba dan kebakaran pun mulai melanda, ia terjun langsung ke lahan yang terbakar, berjibaku dengan api, bara, dan asap. Selagi bekerja, Bowo pun tengah menyelesaikan kuliah semester 7 di Universitas Jambi. Bekerja sambil meneruskan pendidikan menjadi tekad Bowo. Karena itu, di sela-sela pekerjaannya, Bowo berusaha menyempatkan diri untuk belajar. Ya, ini udah konsekuensi saya. Kerja sekaligus kuliah. Jadi nggak ada yang di nomor 2 kan istilahnya tuh. Harus semuanya tuh maksimal. Kerjanya juga harus maksimal kan. Kalau jamnya istirahat, kalau seumpama pas lagi keadaan api bisa dikendalikan, ya pada waktu itu saya belajar. Itulah Bowo. Perjuangannya pun diapresiasi anggota Manggala Agni yang lain. Saat api terdeteksi di lahan gambut di Kecamatan Kumpehulu, Muaro Jambi, mereka didatangkan 1 hari sebelumnya. Pagi harinya, merekalah yang datang pertama ke lokasi kebakaran. 20 anggota pasukan Manggala Agni menyusun strategi, kemudian langsung terjun menjinakkan api. Sekitar 1.000 hektar lahan dan hutan terbakar mereka harus padamkan kali ini. Sekitar 5 hingga 6.000 liter air mereka butuhkan untuk memadamkan kebakaran di lahan berukuran 10 kali 10 meter. Dan tentu ini tidaklah sebentar. Berbagai resiko tentu harus mereka hadapi. Dengan ketebalan gambut mencapai 24 meter, ditambah cuaca kemarau, api pun merambat dengan cepat. Menyisakan bara dan asap. Itulah yang mereka padamkan sebelum bara semakin jauh merambat. Kebakaran di Jambi ini membuat seluruh anggota Manggala Agni harus rela meninggalkan keluarga dalam waktu lama. Biasanya, mereka akan menginap di lahan hingga berminggu-minggu. Mereka pun harus siap hadapi permasalahan di lapangan. Salah satunya kendala peralatan. Kendala lain itu masalah pengadaan mesin itu, Mbak. Jadi pengadaan mesin seperti tahun ini kami dapatnya mesin yang ini. Padahal tahun kemarin tuh udah ada mesin yang itu gitu. Nah, jadi berubah-ubah. Jenis selangnya pun udah berubah. Jadi pas saat di lapangan, perbedaan selang itu terpaksa mengubah dari sambungan, memodif sendiri gitu. Nah, pantang pulang sebelum padam dan bertahan hidup di tengah asap dan bara api. Itulah realita yang harus dihadapi. Walau mereka telah ditunjang jaminan kesehatan, namun ada satu hal yang masih mereka risaukan. Pengangkatan status pekerjaan mereka. Sang penakluk api ini masih berstatus pegawai honor yang kontraknya terus diperpanjang setiap tahun. dari kesejahteraan teman-teman juga mungkin, terus kalau mungkin orang-orang yang di atas itu juga dari kontrak apa bisa jadi honorer gitu sih. Harapannya gitu aja. Di tengah segala resiko dan kepungan asap hingga api, mereka berusaha yang terbaik untuk hidup di keluarga di rumah.
Dan kinerja pasukan Manggala Agni tak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi peran mereka cukup krusial sebagai garda terdepan penanggulangan bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan. Apsari Retno, Dika Widiarto melaporkan untuk NET.